أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام، ودعائي كل عام ربي تقبلنا، يا ربي بلغنا بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد
جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
Alhamdulillah ada berita bahagia, atas izin Allah di pondok ini bertumbuh, bergerak 24 jam, semua pahala kebaikan mengalir insya Allah untuk orang-orang yang mensupport dan mendukung pondok ini. Dan berita bahagia akan segera berdiri, Ustaz Lutfannya, Masjid Asqaf Satu Doa. Masjid Asqaf. Masjid Asqaf Satu Doa. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyahtadu imanan ma'a imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya, syukur kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya di pagi hari yang cerah ini. Kita dapat berkumpul kembali di acara motivasi persiapan SNBT 2023 dan serta muhasabah di ruang virtual kita. Serta salam adalah kita aturkan kepada kedua sana kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan serta para pengikut-pengikut beliau. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, ayah bunda sekalian dan teman-teman semua, di pagi hari ini perkenalkan, nama saya Dayu Hermawan, biasa dipanggil Kak Dayu. Di sini saya izin memandu acara pada hari ini yang akan saya bawakan. Untuk acara hari ini, insya Allah kita mulai dengan nanti ada pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh rekan kita, Leka Onep, lalu nanti ada sambutan oleh Kepala Wilayah Nurul Fikri Wilayah Jakarta oleh Pak Imam diwakilkan ya. Lalu nanti ada pemutaran video, lalu serta acara inti kita motivasi persiapan SNBT 2023. Lalu nanti setelah motivasi ada muhasabah yang akan dibawakan oleh Ustaz Abu Hafsah. Nah, oke, lanjut saja kita ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh rekan kita kepada Kak Onep. Pada Kak Onep kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang membebankan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Onek atas pembacaan tilawah dan sari tilawahnya. Semoga apa yang telah dibaca dan apa yang telah kita simak menjadi salah satu amalan kita di hari ini. Ya, selanjutnya kita akan simak sambutan dari Kepala Wilayah Nurul Fikri Utara Jakarta yang akan diwakilkan oleh Pak Imam. Kepada Pak Imam kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang banyak melimpahkan rahmat-Nya buat kita semua sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul dalam ruang tatap maya ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya yang insya Allah tetap istiqomah sampai hari kiamat nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua siswa program super intensif SNBT 2023. Yang saya banggakan adik-adik siswa program super intensif SNBT 2023. Perkenalkan, nama saya Imam Syuhada, mewakili Bapak Agung Purwanto selaku Kepala Wilayah BKB Nur Fikri Utara Jakarta, yang qadarullah pada pagi hari ini berhalangan hadir. Untuk kedepannya akan saya wakilkan pada kegiatan atau acara pada pagi hari ini. Karena masih dalam suasana Lebaran, saya mewakili BKB Nur Fikri Wilayah Utara Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, serta adik-adik siswa yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan atau acara motivasi dan muhasabah persiapan SNBT 2023. Sebelum menyimak acara inti, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar program super intensif SNBT 2023 akan berakhir pada Sabtu 27 Mei tahun 2023. Kemudian yang kedua, kegiatan tryout dan konsultasi terjadwal untuk persiapan adik-adik siswa yang ingin mengikuti ujian mandiri PTN tahun 2023 ini akan dilaksanakan pada Senin 29 Mei sampai dengan Sabtu 3 Juni 2023. Kemudian yang ketiga, kami masih membuka pendaftaran siswa-siswi untuk program semester 1 tahun ajaran 2023-2024 dengan promo diskon sebesar 21%. Terakhir kami sampaikan selamat berjuang buat adik-adik siswa yang akan menghadapi UTBK SNBT
gelombang 1 dan 2 tahun 2023. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan adik-adik dalam menjawab soal-soal dan keterima atau lulus di PTN tahun 2023 ini. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah simak sambutan yang disampaikan oleh Pak Imam. Ya, selanjutnya mari kita simak bersama. Ada satu video selingan sebelum kita memutar video. Sebentar. Belajar adalah kewajiban bagi semua manusia. Pernah dengar gak pepatah bilang kalau kejarlah ilmu walau sampai ke negeri Cina? Atau hadis yang berbunyi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disebutkan ilmu adalah pengetahuan tentang bidang yang disusun secara sistematis, dengan metode tertentu untuk menjelaskan suatu gejala di bidang pengetahuan. Belajar itu beragam, bukan hanya tentang agama saja. Bahkan ada satu hadis yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Seperti kata hadis tadi, jika kalian menginginkan dunia pun harus menguasai ilmu. Contoh di bidang akademik, kalian harus menguasai setidaknya beberapa pelajaran untuk menunjang masa depan kalian. Contohnya, jika kalian mau masuk PTN, harus belajar matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan juga minimal satu bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Di bulan Ramadan, kita selalu belajar bagaimana mengelola emosi dan hawa nafsu. Juga belajar disiplin untuk makan di waktu berbuka dan sahur saja. Dan juga belajar untuk jujur. Mari kita sambut hari kemenangan dengan penuh sukacita dan saling membuka pintu maaf dari hati yang tulus. Kami keluarga besar Nurpekri Utara Jakarta mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, tadi ada selingan video ya. Oke, ayah bunda semua dan teman-teman kelas 12 dan juga teman-teman gap year, langsung saja kita masuk ya ke acara inti kita, yaitu motivasi persiapan SNBT 2023 yang akan disampaikan oleh Kak Fahri. Alhamdulillah Kak Fahri juga sudah bersama kita. Pada Kak Fahri, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mungkin sayanya dulu aja. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ya, adik-adik sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
yang pada kesempatan pagi hari ini bisa mempertemukan kita secara virtual di acara motivasi dan muhasabah untuk persiapan SNBT tahun 2023. Mungkin ada beberapa di antara anak-anak ayah bunda dan juga adik-adik sekalian yang hari Senin ya bisa jadi sudah akan melaksanakan ujian ya UTBK insya Allah gitu ya. Jadi mulai tanggal 8 sampai 14 Mei kalau tidak salah itu gelombang pertama gitu ya. Maka artinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tak lupa salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kita sebagai umat yang insya Allah istiqomah dalam menjalankan syariatnya hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya ya dari wilayah utara Jakarta, Nur Fikri wilayah utara Jakarta. Saya menyapa dulu yang saya hormati tadi Bapak Agung Purwanto, ST, selaku Kepala Wilayah PKB Nur Fikri Utara Jakarta. Lalu tadi ada Pak Imam Syuhada, SS kalau tidak salah, yang juga merupakan asisten ya, asisten manajer atau asisten kepala wilayah Utara Jakarta BKB Nurul Fikri, dan juga jajarannya ya, jajaran timnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu gitu ya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau sekalian. Lalu juga saya ingin mengucapkan yang saya hormati juga ayah bunda yang hari ini hadir di acara kali ini gitu ya. Salam hormat saya dan juga adik-adik sekalian, salam sayang, sayang cinta kakak dari kakak untuk kalian semua. Mudah-mudahan dengan salam ini kita bisa memulainya dengan baik insya Allah gitu ya. Jadi kalau dari judulnya ini motivasi gitu ya, motivasi. Yang harus dipahami dulu mungkin kita harus paham bahwa motivasi itu sebenarnya kalau saya baca dari beberapa buku psikologi yang pernah saya baca dan saya pelajari dalami gitu ya, bahwa motivasi itu sebenarnya muncul bukan dari orang lain, tapi motivasi terbesar itu ternyata muncul dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Oleh karena itu mungkin sekarang yang harus kita pahami adalah ibaratnya nih kakak nih ya atau saya nih hanya men-trigger saja ya. Men-trigger, membangun kepekaan, membangun mungkin sense kita terhadap motivasi yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa berinteraksi juga ya, secara langsung. Mungkin kalau ada yang mau berbicara boleh gitu ya, setelah nanti saya sampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang insya Allah kakak akan sampaikan. Mungkin boleh kita masuk ke slide-nya dulu. Mas Dayu, ya nggak apa-apa. Ini yang slide pertama ya. Coba yang paling pertama kayaknya ada lagi, nggak ada ya? Nggak ada ya? Yang paling pertama nggak ada. Nah itu. Ya, jadi mudah-mudahan suaranya terdengar dengan baik ya. Suaranya. Ya. Ya, jadi kita bicara tentang maju bersama menuju suksesmu. Waduh, ini ngomongnya susah sekali ya ternyata ya. Dan motivasi terbaik itu ada dalam dirimu. Karena kakak selalu yakin bahwa sebenarnya motivasi terbaik itu muncul kan karena dorongan dari orang lain. Ya, motivasi terbaik itu bukan muncul dari, kalau mungkin kita bilang motivator tuh ada Pak Mario Teguh misalkan gitu ya. Ada siapa Ari Hidayat Gustian dan seterusnya gitu ya. Ibaratnya motivator hebat tersebut ya, dia hanya mendorong kalian untuk memunculkan apa yang sudah ada dalam diri kalian. Oleh karena itu, yang harus kalian lakukan adalah bagaimana caranya kalian memunculkan itu yang tadinya sudah ada, dimunculin lagi ya. Yang tadinya sudah ada di dalam diri kalian, lalu kalian harus memunculkannya lagi, atau kita munculkan itu kembali. Termasuk juga saya. Dan saya juga harus selalu memunculkan motivasi, karena dengan motivasi itu kita akan melakukan dorongan untuk melakukan kerja atau sesuatu. Nah, sekarang saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Boleh di next? Ya,
Apa cita-cita dan impian kalian? Ini mohon maaf nih, mungkin tulisannya agak kurang ini ya, apa namanya, agak berantakan ya, tapi masih bisa dibaca gitu ya. Pertanyaannya sederhana ya. Apa cita-cita dan impian kalian? Ini terutama kakak mau mau tujukan kepada adik-adik sekalian. Coba kakak trigger sedikit. Lanjut. Yang pertama, apakah mimpi kalian adalah apakah ini cita-cita dan mimpi kalian? Kita lanjut. Mendapat peringkat terbaik. Nah, mungkin ada di antara kalian dulu ya ketika sekolah sangat memimpikan gimana caranya saya mendapatkan peringkat terbaik. Apalagi ketika kalian kemarin mungkin ada yang berharap dari SNBP ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi, pasti ingin dapat peringkat terbaik ya. Lalu selanjutnya, apakah kalian ingin lulus dengan nilai tinggi? Ya, ini juga biasanya sih ada ya cita-cita di antara kita ya, lulus dengan nilai tinggi, dengan nilai terbaik gitu ya. Walaupun sebenarnya sekarang banyak juga di antara kita mungkin yang pragmatis. Pragmatis itu maksudnya gimana? Yang penting saya lulus Kak, gitu ya. Yang penting saya punya bisa masuk ke universitas inilah, ya. Saya nggak peduli Kak nilai saya berapa gitu dan seterusnya. Tapi biasanya ada beberapa orang tertentu yang merasa bahwa lulus dengan nilai tinggi itu merupakan satu prestis tersendiri buat mereka, gitu ya. Lalu apakah ada apa lagi? Kuliah di PTN ternama. Nah, mungkin ini sekarang yang menjadi cita-cita atau impian kalian ya. Kuliah di PTN ternama ya. Apalagi PTN-nya PTN yang terbaik. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan ya. Ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang mau kuliah sama seperti kakak gitu ya. Kakak alhamdulillah dulu dulu itu lulusan dari Universitas Indonesia gitu ya, dari UI. Nah mungkin ada beberapa di antara kalian juga yang ingin lulus dari UI sama seperti kakak gitu ya. Kita lanjut. Mendapat pekerjaan dengan gaji besar. Nah ini nanti nih pikirannya ketika kalian sudah lulus dari satu PTN tertentu, lalu setelah itu berusaha untuk mendapatkan gaji yang besar ya, apalagi kalau dia lulusan PTN tertentu, lalu setelah itu dia cum laude dan lain-lain punya prestasi, biasanya gajinya pasti lumayan gitu ya. Terus lanjut. Nah ini urusannya nanti nih ya. Mendapat pasangan yang soleh-soleha, kaya, cakep, itu sebenarnya tulisannya anak pejabat itu kakak tulis ya. Terus ada lagi. Nah ini yang mungkin, mohon maaf nih ya kalau tulisannya agak berantakan ya. Intinya adalah agar impian kita semakin jelas ya, atau kita ingin agar impian kita itu bisa tergambar dengan baik, maka buatlah itu dengan baik pula ya. Nah oleh karena itu nih kakak mau minta nih ya, sebelum kita masuk ya ke yang selanjutnya, coba deh boleh nggak tuliskan di chat room ya, apa sih sebenarnya impian kalian saat ini? Oke, kakak tunggu sekitar 3 menit. Monggo, silakan ditulis di chat room-nya. Atau mungkin ayah bunda ada yang mau menulis juga boleh. Ya, dari lokasi juga boleh. Kira-kira impian kalian apa saat ini? Monggo, silakan. Ayo. Boleh ditulis di chat room. Wah, belum ada yang nulis nih. Ayo silakan. Siapapun boleh menulis. Mau lulus SNBT dengan nilai memuaskan dan lulus di PTN pilihan. Oke lanjut. Ada lagi nggak? Kalau bisa PTN-nya jelas, terus lulus di jurusan apa dan seterusnya. Nah itu akan lebih baik lagi. Karena biasanya programmer Kak, good. Ayo apalagi. Kalau bisa jelas. Karena gini ya, kalau mau doa dikabulkan, itu biasanya salah satu syaratnya adalah harus jelas. Ya, misalkan gini, ya Allah aku ingin mobil, cuman mobil doang nih. Dikasih sama Allah mobil. Nah yang kayak gini-gini. Ya dikasih sama Allah mobil, tapi mobilnya mohon maaf, mungkin mobilnya yang ya gitu-gitu aja gitu ya. Oh, apa tuh? Studi abroad di University of Queensland. Amin. Lanjut, FKUIN Jakarta, UPN Jogja, jurusan AP, ditulis dulu semuanya. Oke, kakak tunggu. Jurusan statistik yang diinginkan, mantap Bunda.
Apalagi ITB FTMD Kak, good. Agribisnis Unpad, pendidikan guru SD di UNJ, lanjut, Kakak tunggu dulu. Ini ada sekitar 95 partisipan nih saat ini, berarti harusnya banyak nih ya. Spesifik, usahakan kalau kita punya impian itu harus spesifik ya. JIP UI Kak, wah ini nanti jadi adik kelas Kakak nih JIP UI nih. Oke, good. Lanjut. Wis, banyak. Lanjut. Amin. Teknik Perkapalan UI, FKUPN Jakarta. Oke, good. Lanjut. Masih ada waktu. Hukum UNES, Maba IPB. Oke, good. Fakultas Kedokteran Gigi dan di UNES. Oke, good. Akuntansi. Yuk, masih Kakak tunggu. Apalagi hukum UGM. Lanjut. FK Unut, jalur SNBT, mantap. Banyak yang mau AFK nih kayaknya nih ya, luar biasa nih. Calon-calon dokter nih. Hukum FK banyak tadi ya. Ayo, ada lagi nggak? Apalagi nih yang mau dituju? Kakak masih tunggu, kurang lebih masih ada 2 menit lah. 2 menit. Manajemen UI, komunikasi masyarakat UI, oke. Lanjut. Ayah bundanya juga boleh bantu. Matematika UPI Bandung, amin. Insya Allah, lanjut. Apalagi nih? Masih Kakak tunggu, kira-kira apa yang menjadi impian kalian saat ini? Ya. Yuk, lulusan BT dengan nilai di atas 700-an, Universitas Indonesia, pilihan pertama, Prodi Teknik Lingkungan. Good, bagus. Nah, gini nih. Jadi kalau kita mau benar-benar agar di dalam diri kita ya itu tetap tertanam gitu ya impian kita dengan jelas, maka kita juga harus bisa menuliskannya dengan jelas ya. Kalau terlalu umum takutnya takutnya susah gitu ya Allah mengabulkan. Walaupun Allah tidak mungkin tidak mengabulkan doa dari hamba-hambanya ya, tapi sebaiknya kita buat sespesifik mungkin doa tersebut. Ya, jangan malu untuk meminta kepada Allah ya, jangan malu untuk meminta ya. Karena Allah itu pasti akan mengabulkan doa-doa dari hambanya. Ud'uni astajib lakum kata Allah gitu ya, seperti itu. Baik, insya Allah coba di chatnya dikeluarkan lagi Kak, saya mau lihat lagi. Nah tadi itu ada yang agak menarik, boleh ke atas lagi Kak, lagi. Ini Kakak mau coba satu atas lagi Kak. Tadi ada yang mengatakan ingin mana tadi ya? Ini nih ada yang studi abroad di University of Queensland. Ini siapa ya? Boleh tahu nggak? Bisa buka mic-nya nggak? Kita ngobrol sebentar boleh nggak? Yang menulis ingin di University of Queensland. Boleh, oke silakan. Boleh buka mic-nya sebentar, boleh kenalkan diri. Ya, halo Kak. Ya. Saya Syahril. Siapa? Saya Syahril. Syahril. Oh, biasa dipanggil siapa? Panggil Ril aja. Rio, oke. Ini kamu masih mau ini SNBT atau gimana nih? SNBT jalan. Oke. Jadi punya impiannya langsung ke Queensland nih. Kenapa nih? Soalnya dari dukungan orang tua juga sih Kak. Oh gitu, alhamdulillah gitu ya. Tapi yang SNBT-nya ikut nggak? Ikut. Udah milih di SNBT-nya? Udah, oke. Boleh tahu lebih spesifik nggak kira-kira di University of Queensland itu mau ngambil jurusan apa, lalu mungkin kenapa pilihnya di situ gitu? Menurut kamu aja. Saya mengambil di University of Queensland itu jurusan agribisnis. Mengapa saya memilih agribisnis? Ya, terus. Saya memilih University of Queensland karena kebanyakan mahasiswa ataupun mahasiswi asal Indonesia itu rata-rata studi abroad-nya paling nomor 1 itu di Australia. Oke. Terus lanjut.
Selain itu juga di University of Queensland itu banyak beasiswa sehingga saya tertarik dengan beasiswa itu. Oke, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Siapa tadi namanya? Rio ya, Rio ya. Masya Allah, Rio ya. Jadi sudah ada gambaran yang jelas nih ya, Rio ya. Ya, terima kasih Rio ya atas sharingnya ya. Terima kasih. Nah, gini, jadi artinya nih ya buat yang lain, buat adik-adik sekalian yang lain, ini kita bisa belajar nih dari Rio gitu ya, bahwa ternyata dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Jadi artinya gini adik-adik sekalian, kenapa tadi kakak nanya sama Rio gitu ya? Karena dia sudah punya keinginan untuk langsung mikirnya adalah University of Queensland. Bukan berarti yang di Indonesia jelek, enggak. Bukan berarti seperti itu. Tapi dia sudah punya pikiran mencoba untuk yang studi abroad, studi abroad ya, atau studi ke luar negeri di Queensland ya, itu di Australia gitu ya. Dan itu juga sebenarnya dulu sempat jadi cita-cita kakak juga ya setelah lulus dari UI. Itu pinginnya langsung lanjut gitu ya, karena ada dosen kakak dulu ngambil MA-nya itu di Australia juga gitu ya, Minister of Arts-nya, Master of Art-nya di sana. Tapi qadarullah ternyata banyak halangan ya, tapi nggak apa-apa ya. Akhirnya masih tertunda sampai sekarang ya. Mudah-mudahan itu pun masih menjadi impian kakak sampai saat ini gitu ya. Nah, terus satu lagi deh, kakak mau coba cari yang agak di atas lagi atau coba ya yang mana yang... Nah, ini aja nih. Dari Keynesian. Ada nggak Keynesian nih? Mau keterima FHUG? Bisa ngobrol sebentar nggak Keynesian? Halo Kak. Halo, iya Keynesian ya. Mau keterima di FHUGM dan bisa bikin ortu ke Mekah Kak. Amin, subhanallah ya. Yang pertama dulu deh, yang masalah FHUGM. Nah ini kenapa nih Keynesian? Karena kalau misalnya untuk jurusannya sendiri itu udah aku pengen Kak dari kelas 9. Kalau misalnya univnya ini, aku move ke UGM karena aku pengen nemenin kembaran aku yang alhamdulillah udah keterima di sana juga biar bisa berdua terus gitu Kak. Oh gitu, jadi sekarang kamu gap year gitu, apa gimana? Enggak, aku kelas 12 Kak, kelas 12 Kelas yang lalu. 12. Nah kembarannya tadi? Keterima SNBP Kak, alhamdulillah. Oh SNBP, subhanallah. Iya. Kemarin nggak SNBP ikut? Ikut tapi bukan rezeki aku Kak. Di Oh, SNBP. iya ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kembarannya terimanya di UGM juga, jurusannya sama, Eva juga, apa beda? Bukan Kak, dia saintek, dia di farmasi. Oh, subhanallah, alhamdulillah ya. Nah, terus yang kedua nih, bisa bikin ortu ke Mekah. Nah, ini kenapa nih? Kalau boleh tahu. Karena alasannya itu yang pasti kan setiap anak itu pengen ngebahagiain orang tuanya kan Kak. Terus juga Betul aku sekali. dengar mama tuh itu kangen sama Mekah. Jadi aku kalau misalnya udah keterima dan juga alhamdulillah kalau ada rezeki, aku pengen bikin kedua orang tua aku bisa ke Mekah lagi ketemu rumah Allah. Amin, alhamdulillah. Ya, Indonesia ya. Jadi FHUGM dan ingin ke Mekah ya. Ya mudah-mudahan ya insya Allah ya bisa diterima di FHUGM. Oke, terima kasih Indonesia ya. Ya, Kak. Baik. Nah, adik-adik sekalian, sebenarnya kenapa kakak minta kalian menuliskan ya sekali lagi, ini tuh tujuannya agar kalian itu mampu ya untuk setidaknya menuliskan ya. Menuliskan di sini bukan hanya menulis secara harfiah ya, tapi artinya ketika kita mampu untuk tahu kira-kira yang kita mau tuju itu apa sih, dan bukan sekadar yang penting lulus SNBTK gitu kan. Terus habis itu yang penting saya diterima di UIK gitu kan ya. Nah, yang kayak gini-gini ini biasanya bisa juga membuat kita motivasinya menjadi kurang. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Ya. Dulu kakak ingat sekali, kenapa kakak seperti ini juga? Karena kakak pernah ikut juga salah satu training motivasi yang dulu diadakan oleh namanya Pak Aris Ahmad Jaya. Kebetulan beliau adalah salah satu pendiri dari Trasco namanya, ya salah satu lembaga motivator ya yang ada di Indonesia. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu motivasinya yang kebetulan kakak ikut jadi pesertanya, bahwa sebenarnya salah satu cara kita agar di dalam diri kita itu motivasinya menjadi kuat ya dan tergambar dengan jelas, maka kita berusaha untuk menuliskannya. Tuliskanlah semua yang kamu inginkan ya
di dalam selembar kertas atau apapun itu yang kamu mau gitu ya. Lalu nanti kamu akan melihat satu persatu keinginan kamu itu tercoret. Dan ketika kamu sudah mampu mencoret keinginan tersebut, maka insya Allah itu akan ada rasa yang luar biasa di dalam hati kita. Dan ternyata itu kakak lakukan gitu ya. Alhamdulillah kakak lakukan, lakukan itu dari semenjak kuliah dulu. Dulu ada keinginan, nanti setelah ini mau ini, mau ini, mau ini. Dan ternyata qadarullah itu kakak lakuin. Dan subhanallah ya adik-adik sekalian, ternyata ketika dilakukan, dan ternyata itu bisa terlaksana dengan baik, tercapai dengan baik, itu rasanya luar biasa. Ya. Maka adik-adik sekalian yang harus kita lakukan sekarang, yang pertama, buatlah segala sesuatu itu dengan jelas. Ya. Buatlah segala mimpi kita itu dengan jelas. Lalu berdoalah kepada Allah, dengan doa yang jelas pula. Ya. Usahakan doanya jelas. Ya. Jangan cuma, ya Allah aku ingin lulus SNBT ya Allah. Nah, boleh sih kita berdoa seperti itu, tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan kita berdoa seperti itu. Tapi sebaiknya kita jelaskan lagi, walaupun Allah sebenarnya tahu ya, Allah tahu sih keinginan kita, ya nggak perlu kita sebutkan pun Allah juga tahu apa yang ada dalam hati kita seperti itu. Tapi sebaiknya ya ada sunnah yang disebutkan oleh para ulama, kita sebutkan secara spesifik apa yang ingin kita raih. Ya Allah, aku ingin lulus di UI jurusan matematika, ya dengan tadi ada yang bagus juga tuh dengan nilai UTBK di angka 700. Nah itu bagus sekali. Jadi artinya sudah punya gambaran jelas. Jadi motivasi pun akan menjadi lebih kuat lagi. Oleh karena itu coba ya kita coba nih ya mungkin ayah bunda juga bisa membantu anak-anaknya untuk melakukan hal tersebut. Buatlah segala sesuatu dengan jelas ya. Apa yang mau kita capai dengan jelas. Tidak hanya kita mengangan-angankan saja ya. Angan-angan cuman mau aku nanti mau ini mau itu gitu kan. Mau ngelakuin ini mau ngelakuin itu tapi ternyata enggak kita lakukan dengan jelas ya. Kita enggak menuliskannya dengan jelas gitu ya. Makanya tadi kakak minta kalian coba tuliskan di chat room itu sebagai langkah awal saja sebenarnya ya. Langkah awal saja, coba saja nanti kalau misalkan kalian suatu saat di rumah ingin coba apa yang sudah kakak lakukan kayak tadi tuh kakak dulu punya semacam buku kecil ya, buku kecil. Terus di buku itu kakak tulis semua catatan-catatan khusus ya. Kalau kita dulu mungkin nyebutnya buku harian kali ya, buku harian tapi isinya bukan hanya apa yang kita lakukan sehari-hari, enggak. Kalau dulu kan mungkin kalian pernah dengar kalau di pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya, kakak dulu ingat banget tuh guru SMA SMP gitu nyuruh kita menulis buku harian yang nantinya akan dikumpulkan ke guru bahasa Indonesianya gitu kan. Nah kalau kakak dulu alhamdulillahnya punya ya, walaupun nggak disuruh sama guru bahasa Indonesia tetap menulis itu. Alhamdulillah sedikit suka menulis gitu ya, dan suka segala sesuatu itu yang terkonsep teragendakan dengan baik gitu ya. Maka kakak tulis tuh semuanya yang minimal gambaran besarnya aja lah. Walaupun nanti pada akhirnya apa yang kita mau itu tidak sesuai ya dengan apa yang kita inginkan, setidaknya kita udah berusaha untuk sampai ke situ. Ya, setidaknya kita sudah berusaha untuk menggapainya dan Allah insya Allah melihat proses yang kita lakukan. Ya. Allah tidak hanya melihat hasil, ya. Allah tidak hanya melihat hasil. Tuhan tidak hanya melihat hasil yang kita kerjakan, yang kita lakukan, enggak. Allah melihat prosesnya juga. Ya, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah kalau tidak salah, kakak lupa ya. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Maka tugas kita hanya bekerja, melakukan sesuatu. Masalah hasil itu bukan wewenang kita, ya. Masalah hasil itu adalah prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi yang harus kita selalu yakini adalah tetap kita harus merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Bukan berarti ketika misalkan kita tahu, ya Kak, kan Allah sudah ngatur semuanya, Tuhan sudah mengatur semuanya. Tuhan sudah menentukan nanti kita akan jadi apa, kita akan begini, kita akan lulus apa enggak. Terus ngapain Kak kita mesti buat ini, buat itu, ya? Buat apa sih kita ngelakuin ini, ngelakuin itu?
pertanyaan itu jujur demi Allah pernah keluar juga dalam diri kakak waktu kakak masih agak muda lah ya. Masih ya SMA mau ke kuliah lah ya. Sering bertanya, ya Allah kenapa sih aku mesti ujian? Ya. Kenapa aku mesti ujian? Padahal engkau sudah tahu hasil dari ujianku itu pasti apa. Ya. Kau sudah tahu bahwa nantinya apakah aku akan lulus atau tidak, ya itu sudah engkau ketahui. Tapi kenapa aku mesti ujian dan kenapa aku mesti berusaha, gitu kan ya? Nah pertanyaan itu sempat muncul gitu dalam diri kakak. Ya Allah itu dulu mungkin ya ketika imannya juga belum kuat, masih anak-anak remaja lah ya, SMP, SMA, kuliah masih imannya mungkin belum stabil gitu ya, masih agak labil, istilah anak zaman sekarang masih labil gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya ketemu jawabannya. Kurang lebih itu ada di Al-Qur'an juga ya. Ya salah satunya tadi ya, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu tadi mungkin dibacakan juga oleh tilawah ya di qori kita gitu ya, Mas Onef tadi ya, di Quran surat Al-Insyirah ya, yang alam nasyrah sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra ya. Bahwa sungguhnya di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Anggaplah kita menganggap ujian kita ini adalah kesulitan. Ya, anggap saja ya apa yang sedang kita lakukan ini adalah kesulitan. Nanti insya Allah ada kemudahan di balik itu. Ya, insya Allah akan ada kemudahan di balik itu. Yakinlah. Ya. Lalu di Quran surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, di ayat-ayat terakhir itu di situ dikatakan bahwa Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu akan memberikan beban atau cobaan kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi artinya sebenarnya setiap hal yang kita lakukan di dunia ini, ya itu sudah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Maka supaya kemampuan kita dinilai baik oleh Allah, dinilai baik oleh Tuhan, ya kita tingkatin dong. Ya. Supaya nanti hasil yang diberikan oleh Allah itu akan selaras ya dengan apa yang kita lakukan. Ya ibaratnya gini, kita mau dapat nilai terbaik, kita mau dapat PTN terbaik, kita mau dapat jurusan terbaik, tapi kita belajarnya masih biasa-biasa aja, gitu kan ya. Kita masih saya pingin ini Kak, ingin itu, pingin ini, gitu kan. Udah kita tulis tuh dengan jelas apa yang kita inginkan, tapi kita tidak ada melakukan sesuatu untuk menuju ke sana. Ya, anggaplah usaha dunia dulu deh. Belajarnya masih gitu-gitu aja, gitu ya. Belajarnya masih biasa-biasa aja, gitu kan ya. Terus disuruh ngerjain tugas nggak mau, gitu kan ya. Dibilangnya kebanyakan, gitu kan ya. Kebanyakan nih Kak soalnya, gitu kan ya. Kalau kakak misalkan lagi ngajar gitu ya, kadang ngasih tugas tuh sama anak-anak. Coba buat ini, coba buat itu. Kadang bingung juga, ngapain sih Kak di bimbel suruh buat tugas kayak gini, atau ada beberapa pengajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sekarang kan lagi SI nih, ada di wilayah kakak gitu, pengajar yang dia memberikan tugas kepada anak-anaknya untuk mengerjakan PS, menulis ulang tryout-nya gitu kan ya. Terus, ngapain sih Kak? Terus ngomong tuh sama kakak tuh kan, lagi ngajar di kelas, di sesi BIP kan, nanya, Kak ini ada tugas dari ini gitu kan, ini sebenarnya ngapain sih Kak kita ngerjain tugas kayak gini, kan kita juga udah banyak Kak kerjaan, udah TO lah, udah mau ujian dan lain. Kakak sih cuma bilang gini ya adik-adik sekalian ya, malah sebenarnya kalian harus bersyukur dikasih tugas-tugas kayak gitu. Kenapa? Karena akhirnya kalian akan terbiasa, ya akan terbiasa dengan tugas-tugas itu dan terbiasa dengan tipe soal. Karena ini ya, kalau kalian mau tahu ya, hampir tiap tahun itu selalu keluar tipe-tipe soal yang mungkin di luar prediksi yang ada. Begitu adik-adik sekalian. Maka kenapa akhirnya di Nurul Fikri kita, misalkan ya, pelajaran-pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lalu ada matematika, PKU, dan lain-lain itu selalu ngeluarin soal-soal yang mungkin di luar prediksi, gitu ya.
Dan itu ada PS-nya, ada problem set-nya gitu kan ya. Yang terkadang itu nggak diperhatikan tuh sama siswa-siswi gitu ya. Harusnya kalian itu fokus juga ngerjain itu, soal-soal itu gitu ya. Kenapa? Karena itu nanti bisa jadi akan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kalian ketika melihat tipe soal yang kalian nggak pernah temukan sebelumnya. Terus kalau nggak bisa gimana? Tanya ke guru, ya kan? Kan ada sesi konsultasi itu, gunakanlah dengan baik. Kira-kira seperti itu. Kadang biasanya kita itu udah dikasih fasilitas sebanyak itu nggak digunakan dengan baik. Nah ini yang jadi problem biasanya buat kita bersama. Nah oleh karena itu adik-adik sekalian, ya selain kita berusaha membuat mimpi kita dengan jelas, ya membuat tujuan hidup kita dengan jelas, maka kita juga lakukan rencana-rencana untuk menuju ke mimpi tersebut. Lakukanlah rencana-rencana terbaik, lakukanlah sesuatu terbaik untuk menuju ke mimpi tersebut, ya. Jangan sampai kita cuma buat mimpi doang nih, udah lakuin. Kak Fari bilang kan suruh nulis nih Kak, saya udah nulis nih Kak, yang mau saya lakuin apa? Tek 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 tek, banyak gitu ya. Cuma ditulis doang, cuma ditulis doang, dibaca doang, tapi menuju ke situnya enggak, gitu kan? Saya mau ke apa misalkan ada waktu itu lucu ya, kakak pernah menyuruh siswa untuk menulis kayak gitu impian-impian itu. Ada waktu itu yang menulis saya ingin ini Kak hiking ke Gunung Fuji gitu kan. Oke. Good, bagus nih ya. Tapi ada yang aneh. Ya mungkin karena kurangnya pengetahuan juga ya. Misalkan kakak nanya, terus caranya gimana biar bisa sampai ke Gunung Fuji? Ya ke Jepang nggak gitu kan. Oh, alhamdulillah dia tahu kalau Gunung Fuji ada di Jepang gitu kan. Terus cara ke Jepang gimana? Ya naik pesawat. Naik pesawat syaratnya apa? Nggak tahu Kak. Nah ini mulai di sini nih. Nggak tahu Kak. Ya beli tiket, ya beli tiket. Oke, terus selain itu ada apa? Ya udah kan beli tiket aja Kak gitu kan. Ternyata dia belum tahu kalau kita perlu paspor gitu kan ya. Kita perlu visa, Jepang perlu visa nggak ya? Lupa kakak. Tahu kakak sih, kalau nggak salah sih masih butuh visa ya. Ada beberapa negara yang tidak butuh visa ya. Kalau negara dekat nih, negara tetangga nggak butuh visa ya. Mungkin nanti kalau ada yang tahu ini silakan komen di chat. Ya. Jadi dia punya tuh impiannya jelas. Saya mau ke Gunung Fuji Kak gitu kan. Mau ke ini mau hiking di sana atau bukan hiking juga ya, tapi udah sampai ke mendaki gitu kan ya. Terus nanti saya udah nyiapin ini. Tapi untuk menuju ke sananya kita nggak mempersiapkan itu dengan baik. Nah, makanya kita juga harus memikirkan tuh, selain kita membuat impian kita dengan jelas, ya, maka kita juga harus membuat rencana yang baik menuju ke sana, seperti itu, ya. Kita lanjut lagi coba. Waduh, ini nggak kebaca ya. Bagi seorang pemenang, belajar itu adalah sebuah keharusan. Harusnya gitu tulisannya ya. Ini mohon maaf sekali lagi ya. Bagi seorang pemenang, belajar itu adalah sebuah keharusan. Ya. Jadi bagi kalian yang merasa diri kalian ingin menjadi seorang pemenang, maka belajar itu bukan lagi sesuatu yang harus disuruh-suruh. Ya. Bukan lagi sesuatu yang harus ditunjukkan sama atau disuruh oleh guru, enggak. Atau orang tua, enggak. Karena belajar itu harus menjadi sebuah keharusan buat kita. Ya. Kalau kalian ingin menjadi seorang pemenang sejati, maka jadikanlah belajar itu sebuah kebiasaan, keharusan, bukan sebuah sesuatu yang harus disuruh-suruh. Kita lanjut. Nah, tidak pernah merasa terpaksa atau dipaksa dalam belajar. Intinya kayak hampir mirip deh ya. Jadi kalau bagi kita seorang pemenang, ya tidak pernah merasa terpaksa atau dipaksa dalam belajar. Ya. Kalau kita masih merasa terpaksa dalam belajar, cuma gara-gara saya mau lulus SNBT, saya mau kuliah gitu kan, terus akhirnya saya mau belajar, maka nanti fokusnya hanya ke situ. Padahal ini harus dipikirin juga ya. Kadang aneh gitu ya. Kita mau kita belajar biar lulus SNBT. Habis itu setelah itu emang kita nggak belajar lagi. Kadang bingung loh. Habis itu kok ngerasanya udah gitu aja lewat gitu kan. Habis lulus, alhamdulillah lulus dan lain-lain gitu kan. Terus kita ngerasanya langsung ya udah gitu aja. Padahal sebenarnya kalau kalian kuliah malah belajarnya harus ekstra lagi dong. Iya nggak? Bisa jadi yang kalian pelajari selama SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun.
SMA 3 tahun atau 4 tahun, 12 sampai 13 tahun. Selama 12 sampai 13 tahun kalian belajar di SMA menengah ya, sekolah menengah atau sekolah dasar dan menengah, tiba-tiba nanti kalian belajar nih di kuliah tuh ya, apa ya, misalkan hukum aja. Hukum ya, mungkin hukum ada lah ya hubungannya dengan PPKN gitu ya. Tapi nggak sedetail ketika kalian masuk ke hukum, ya. Emang kalian nggak perlu belajar lagi? Ya perlu dong belajar lagi. Jadi jangan sampai kita merasa belajar yang sekarang ini ya karena terpaksa gitu, karena biar lulus SNBT. Soalnya kalau kalian merasa terpaksa, nanti setelah itu ketika kuliah jadi buyar semuanya, bablas semuanya kan, hancur udah. Ya. Atau gini deh. Gini ya, kayak kakak nih ya. Kakak ini sebenarnya S1 kakak itu sastra Arab ya di UI gitu kan. Ya ada sih, ada apa ya? Ada dasarnya pun dulu cuma bisa baca Quran, ya kan? Bisa baca Quran. Sedikit-dikit tahu lah arti di Quran gitu kan. Tapi yang sampai ke detailnya, sampai ke mungkin kalau ada anak-anak pesantren ngerti lah ya, ada ya nausorofnya lah, ada ininya gitu kan. Kakak belum paham tuh dulu, ya belum paham tuh dulu. Jadi masuklah ke sastra Arab gitu kan, yang dari SD sampai SMA itu sekolah umum, yang cuma modal pelajaran agama bisa baca Quran dan lain-lain. Habis itu masuk ke sastra Arab yang di situ dalamnya banyak juga pelajaran-pelajaran nausorof, pelajaran apa yang mungkin kakak nggak pernah temui. Terus setelah itu kalau misalkan kakak cuma mikirnya, oh yang penting saya masuk bahasa Arab, habis itu nggak belajar lagi, gimana? Hancur kan itu jadinya kan ya. Maka belajar itu adalah sesuatu yang harus kita teruskan sampai nanti. Yang kalian pikirin adalah lulus kuliah itu bukan semuanya selesai. Ya. Bukan semuanya selesai. Lulus kuliah udah semuanya selesai, semuanya udah begitu aja. Udah mohon maaf nih ya. Gegayaan pakai alma mater. Oh, gua di UI nih pakai jakun gitu kan. Oh, gua di UGM nih pakai jaket abu-abu kalau nggak salah ya di UGM, kan abu-abu. Apa sih warnanya gitu ya? Warnanya agak-agak, kalau anak sekarang tuh mungkin bilangnya sage gitu kali ya, hijau keabu-abuan gitu kan. Oh, gua mohon maaf ya pakai bahasa ini ya, 2NJ ini pakai hijau, alma mater hijau. Nggak cuma seperti itu kan. Yang harus kalian pikirin adalah ketika kalian nanti kuliah, bebannya lebih tinggi lagi, tanggung jawabnya lebih tinggi lagi. Ya. Maka jadikan lulusnya kalian SNBT nanti itu sebagai batu loncatan untuk menuju ke tingkatan yang lebih tinggi dan akan mendapatkan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi belajar itu adalah sesuatu yang jangan sampai menjadi sebuah keterpaksaan sampai nanti gitu ya. Karena memang dalam hadis juga dikatakan bahwa yang namanya belajar itu adalah sesuatu yang wajib, fardhatun ala kulli muslimin ya. Itu adalah sesuatu yang wajib untuk setiap muslim, siapapun dia ya. Dari dia kecil dulu sampai dia nanti dewasa, sampai tua kalau bisa, itu tetap belajar. Belajar itu nggak mesti tentang pelajaran sekolah, pelajaran dunia, enggak. Apapun bisa kita pelajari, seperti itu. Kita lanjut lagi. Semua orang dilahirkan dalam bagi seorang pemenang, dianggapnya adalah semua orang dilahirkan dalam potensi yang besar dan unggul. Nah, ini juga yang harus kita pahami ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, bahwa Allah itu menciptakan kita dalam penciptaan yang paling mulia dan paling baik, ya. Kita tuh diciptakan Allah itu, dilahirkan dari Allah itu dalam posisi ya, kita diciptakan oleh Tuhan tuh semuanya punya potensi yang besar, punya potensinya masing-masing, ya. Setiap dari kita bukan hanya orang-orang pintar saja. Setiap dari kita itu punya potensinya masing-masing. Maka artinya yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memunculkan potensi tersebut. Itu. Ya. Jangan sampai kita hanya menganggap ya bahwa diri kita itu udahlah, yang penting saya begini, yang penting saya ini, yang penting udah selesai sampai di situ. Udah, yang penting pikirannya kuliah, kerja, selesai gitu kan. Kakak yakin kalian tuh punya potensi lebih besar daripada sekadar memikirkan hal tersebut gitu ya.
maka potensi yang besar itu harus dimunculkan, ya, berusaha dimunculkan. Caranya gimana? Kalau dalam dunia psikologi, potensi yang besar itu dimunculkan atas dasar motivasi yang besar pula. Nah, gimana caranya motivasi? Yaitu tadi, kita harus punya tujuan yang jelas, kita harus punya perencanaan yang jelas, dan lain-lain ya. Nah, ini coba dilakukan dari sekarang. Jurusan apapun kalian, ya, jurusan apapun kalian, kakak sih berharap kalian sudah punya perencanaan yang jelas, ya. Ayah bunda juga mungkin bisa membantu, ya, putra-putrinya ketika misalkan memilih jurusan dulu gitu ya. Pastinya sudah punya gambaran dong, pasti nanya ke ayah bunda juga kan, ini ngambil jurusan ini nanti prospeknya gimana dan seterusnya gitu kan. Nah, dari situ nanti akan muncul tuh potensi-potensi kalian untuk pengembangan hal tersebut ya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, yakinlah bahwa kita diciptakan punya potensi yang besar masing-masing, semua ya. Maka kakak teringat juga perkataan dari salah seorang ilmuwan besar Indonesia, yang mungkin kalian juga tahu, yang punya teori mestakung, semesta mendukung, Prof. Yohanes Surya, walaupun beliau non-muslim, tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari beliau. Prof. Yohanes Surya itu pernah mengatakan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Ya. Di dunia ini tidak pernah ada anak yang bodoh. Yang ada adalah mereka yang tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar dengan baik dengan guru yang baik, seperti itu. Ya, tidak pernah ada anak yang bodoh di dunia ini. Ya, maka kakak juga yakin itu bahwa ketika menemukan siapapun siswa kakak sudah mengajar hampir 10 tahun lebih gitu kan. Kakak tidak pernah menganggap, mungkin mohon maaf nih ya kalau kalian agak gimana gitu, yang TO-nya nilainya 400 gitu kan, berarti dia bodoh. Enggak. Ya. Bisa jadi itu karena kesempatan belajar yang dia ambil itu belum maksimal gitu loh. Ya. Jadi artinya adik-adik sekalian, ya ayah bunda juga gitu ya, bahwa kalau kita punya nilai 400 bukan jadi apa sesuatu yang akhirnya membuat kita terus ngedown gitu ya. Terus ngedown terus habis itu ya udahlah berarti 400 saja gitu kan, terus kan ya, sebisa mungkin kita coba usahakan untuk menaikkan itu. Ini kejadian hal-hal ajaib, bukan ajaib juga ya, hal-hal yang mungkin luar biasa itu sering kali saya temukan di anak-anak NF ya. Saya sudah saya katakan saya mengajar hampir 10 tahun di Nurul Fikri, itu lebih malah gitu ya. Enggak deh, 10 tahun, pas banget 10 tahun. Saya masuk NF 2013 dan sekarang saya sudah di sini sudah tahun 2023. Dan saya hampir tiap tahun menemukan anak-anak yang punya potensi luar biasa yang mereka kembangkan. Yang tadinya ketika awal kali bertemu dengan saya di awal semester, nilai TO-nya cuma 300-400, sampai di akhir-akhir mereka bisa ambil nilai TO-nya sampai ke angka 600-700 bahkan. Ya. Pernah saya menemukan anak-anak seperti itu. Yang awal-awalnya cuma 400 sekian TO-nya sampai mereka bisa mengembangkan di angka 600. Ya, walaupun kalau secara statistik sebenarnya kalau yang sudah pernah saya coba teliti, rata-rata anak-anak NF ketika dia misalkan TO terus sama hasil akhirnya paling bedanya cuma ya 50 lah, 50. Berarti misalkan atau dia mau naikin nilai TO-nya gitu ya, kan awalnya 400, paling sampai akhir 450. Tapi ternyata ada juga anak-anak yang ketika awalnya cuma 400 sekian bla bla bla, tapi ternyata ketika di akhir dia bisa sampai angka 600-700. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, sesuatu yang mungkin insya Allah ya, kalau kita berusaha untuk menaikkan hal tersebut. Jadi semua dari kita punya potensi. Kita lanjut. Bagi seorang pemenang, motivasi itu berasal dari diri sendiri, ya. Dari orang lain atau eksternal itu hanyalah pelengkap. Nah, ini tadi yang dari tadi kakak sudah katakan ya, bahwa motivasi itu bukan dari orang lain. Kebanyakan motivasi itu dari diri kita sendiri, ya. Motivasi itu tidak muncul dari, mohon maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk merendahkan motivator hebat seperti Pak Mario Teguh, Pak Ginanjar, Ari Ginanjar Agustian, enggak. Tapi mau kalian ikut berkali-kali tuh
ya, motivasi dari Pak Ari atau Pak Mario, tapi di dalam diri kita itu belum ada semangat untuk berubah, tetap aja nggak akan ngaruh. Ya, atau kalian dengerin kakak tiap hari gitu ya. Di pelajaran BIP misalkan kakak lagi ini, kakak kasih motivasi, tapi kalau dari diri kalian gitu ya, anak-anak kita itu belum ada perubahan, ingin berubah, maka tetap itu akan jadi sesuatu yang susah. Tetapi motivasi itu karena dia artinya dorongan, itu bisa dimunculkan dorongan itu. Ya, bisa, sangat bisa dimunculkan. Ya. Bisa dari internal kita, bisa juga dari eksternal, dari lingkungan. Makanya penting juga kita membangun lingkungan yang baik. Apa contohnya? Kalau ada di Nurul Fikri gitu ya, cari teman-teman yang isinya itu mau belajar juga gitu ya. Circle-nya bangunlah circle yang positif, jangan circle yang toksik ya, kalau istilah anak zaman sekarang toksik gitu kan. Di NF belajarnya begitu aja, nilainya terus 500, pas istirahat, mohon maaf nih ya, tidak maksud nyinggung. Istirahat, cari makanan, disuruh sholat nggak mau, udah habis itu masuk telat, udah. Ini sekali lagi tidak bermaksud menyinggung ya, tapi itu hanyalah realita yang mungkin kita hadapi. Tapi ini bisa jadi motivasi buat kita bersama, gitu ya. Kita lanjut. Tidak mengandalkan orang lain. Nah ini ya, jadi kita tidak pernah mengandalkan orang lain. Sebaiknya kita dalam beberapa kasus memang kita harus mengandalkan orang lain. Yang kita memang makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Tapi secara umum sebenarnya sebaiknya kita melakukan sesuatu itu mulai dari kemauan dan niat diri sendiri ya. Jadi jangan sampai apa-apa ya udahlah orang lain aja gitu kan. Atau gampangnya gini lah, ya udahlah nanti nunggu bocoran. Nah ini deh, ini sering terjadi nih. Adik-adik, kakak mau sampaikan sekarang buat kalian yang dapat gelombang pertama, apalagi tanggal 8 ya, apalagi tanggal 8, ntar kakak yakin habis kalian ujian, langsung tuh malamnya tuh banyak banget tuh, langsung berkeliaran tuh soal-soal, entah di Twitter, entah di IG, entah siapa yang ngeluarin itu dan seterusnya. Yakin kakak, itu tiap tahun soalnya berulang terus tuh ya. Tanggal 8 aja nanti kalau ada yang ujian ya. Malamnya tuh ya itu pasti udah banyak beredar soal-soal dari manapun itu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi sebaiknya kalian tidak terlalu mengandalkan itu ya. Jangan sampai mengandalkan menunggu. Misalkan nih ada nih temen nih yang kalian tahu, temen-temen gue nih tanggal 8 nih ujiannya nih, antar gue tanya sama dia gitu kan. Boleh nggak nanya? Boleh, tapi jangan nanya jawaban lah ya. Boleh nanya, boleh diskusi, tapi sebaiknya kamu diskusi lebih kepada kamu tadi gimana, apa yang kira-kira muncul gitu kan. Jangan sampai ke jawaban, jangan sampai ke sesuatu yang itu. Dan jangan mudah percaya dengan omongan-omongan atau isi yang kurang ya dari Twitter, dari manapun itu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, jangan pernah mengandalkan orang lain. Yuk kita lanjut lagi. Bagi seorang pemenang tidak ada kata, kita lanjut. Ya, nyontek, tidak bakat, bodoh, kurang mujur, dan julukan pesimis lainnya. Nggak ada tuh bagi kita semua. Ya, adik-adik sekalian yang kalian akan menghadapi ujian apapun itu, tidak ada tuh istilah-istilah itu ya. Nyontek lah, tadi lah, bodoh, kurang mujur, dan seterusnya. Nggak ada tuh istilah kurang mujur. Ujian itu bukan masalah mujur nggak mujur. Ya, tadi yang kakak bilang, ujian itu masalah kalian bisa atau tidak bisa. Dan kalian berikhtiar sejauh apa. Karena sekali lagi demi Allah, Allah itu akan melihat apa yang kalian kerjakan. Saya kurang beruntung aja kak masuk ke sini. Mohon maaf nih adik-adik, kalau kamu ngomong seperti itu, bisa jadi nanti akan mengarah kepada sesuatu yang mengarah kepada syirik kecil. Kenapa? Karena kamu tidak percaya dengan apa yang sudah Allah kasih ke kamu. Ya, untung dan tidak itu bukan prerogatif kita, itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya kita ngomongnya gini aja, memang Allah belum ngasih kak,
saya akan coba lagi insya Allah berikutnya. Nah gitu ya, nggak lulus nih, dapat ini nggak lulus nih ya, nauzubillah gitu ya, nauzubillah. Semoga tidak ada ya yang mendapat tiba-tiba, oh nanti pengumumannya tidak lulus, enggak. Dapat nih pengumuman apalah, mohon maaf dan seterusnya. Dalam diri kalian boleh kita bersedih sedikit, boleh, nggak ada masalah, sedikit saja, jangan berlebihan. Ya karena dalam Islam itu sesuatu yang berlebihan sebenarnya tidak diperbolehkan, gitu ya. Jadi boleh kita bersedih, tapi sedikit saja, gitu ya, sedikit saja. Lalu setelah bersedih itu kembali lagi munculkan motivasi kita, ya. Kita dapat hasil apapun itu, ya. Mudah-mudahan hasilnya terbaik, ya. Nauzubillah kalau dapat hasil yang kurang baik, gitu ya. Munculkan lagi motivasi yang kuat dalam diri kita setelah kita dapat ya mungkin hal-hal yang kurang baik, ya. Bersedih sedikit nggak apa-apa, tapi setelah itu, oke Kak, saya akan coba lagi untuk ujian mandiri. Misal, gitu kan ya. Saya akan coba lagi untuk ujian mandirinya Kak. Saya akan coba lagi untuk ini dan seterusnya. Gitu caranya ya. Pokoknya kita semua harus menjadi generasi-generasi yang optimistis, ya. Jangan jadi orang-orang yang pesimis. Kita lanjut. Nah, jangan lupa sekali lagi lakukanlah evaluasi terhadap diri kita sejauh ini, ya. Jadi caranya yang terakhir adalah bagaimana caranya kita melakukan evaluasi dalam diri kita. Maksudnya gimana? Selama ini ya, secara fikriyah, jasadiyah, ruhiyah, kita udah ngelakuin apa aja sih? Apakah sudah semuanya kita lakukan dengan baik? Secara fikriyah atau pemikiran, kita sudah belajar dengan maksimal nggak sih? Ya. Lalu yang kedua, secara jasadiah. Nah, ini juga jangan sampai dilupain nih. Belajar terus sampai malam, tidurnya kurang. Sampai pas menjelang ujian sakit. Nah, jangan sampai kayak gitu, ya. Tetap dijaga kondisinya, ya, secara jasadiahnya, ya, secara apa namanya, tubuh kita, fisik kita tuh juga butuh, ya, yang namanya asupan. Jadi jangan sampai dilupain. Belajar terus sampai malam, gitu kan, tidurnya kurang. Habis itu nggak lama sebelum ujian sakit, pas ujian lupa dan seterusnya, ya. Kita lakukan evaluasi itu. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting juga nih, ruhiyah dijaga. Sholatnya, ngajinya, istighfarnya, dan seterusnya itu dilakukan, ya. Jadi yang paling terakhir adalah lakukan evaluasi terhadap diri kita secara fikriyah, jasadiah, dan juga ruhiyah. Seperti itu. Next. Insya Allah dengan itu semua apa yang kalian inginkan akan didapatkan, ya. Kakak sebagai guru pastinya juga ingin dong lihat anak-anaknya atau anak didiknya itu mendapatkan apa yang diinginkan. Pastilah kami semua yang ada di sini, ya, semua pengajar yang ada di sini, pengajar apapun itu, bahkan ke staf-stafnya juga, itu pasti inginnya kalian tuh dapat yang terbaik. Nggak mungkin lah kita doain biar ini nggak lulus, nggak mungkin lah ya. Karena doa yang apa namanya, doa yang berhubungan dengan maksiat atau doa yang tidak baik itu juga insya Allah tidak dikabulkan oleh Allah, gitu kan ya. Pasti kita ingin kita ingin agar anak-anak kami, ya, atau siswa-siswi kami semua, ya, baik itu pengajar, staf, atau komponen lainnya di Nurul Fikri ingin dapat kalian terbaik. Tapi ya itu tadi, usaha ada di dalam diri kalian sendiri yang paling utama, ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan apa yang tadi kakak sampaikan itu bisa jadi sarana kita untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk lebih termotivasi, untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk mencapai kelulusan kita di SNBT tahun 2023. Dan ingat, kalaupun SNBT belum lulus, bukan berarti akhir dari dunia kalian. Enggak. Masih banyak cara, atau kalau istilah peribahasan itu masih banyak jalan menuju Roma. Insya Allah. Insya Allah banyak cara lagi yang lainnya, ya. Jadi jangan pantang menyerah, ya, dan juga selalu ikhtiar. Kalau misalkan dapat kegagalan, satu kegagalan akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lainnya di masa yang akan datang. Baik, itu saja ya mungkin dari kakak, ya. Insya Allah nanti mungkin kalau misalkan ada waktu kita bisa bertemu lagi lain kesempatan
Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terserah. Tahu mau adik-adik ada yang mau ingin di satu atau dua pertanyaan? Boleh di kolom chat atau dari ayah bunda sekalian. Oke, baik. Nampaknya cukup dulu ya. Tidak ada pertanyaan. Kalau itu kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya. Ya, ayah bunda sekalian dan adik-adik semua, alhamdulillah tadi kita sudah simak bersama ya apa yang telah disampaikan oleh Kak Fahri tentang motivasi untuk persiapan MBT 2023-nya. Semoga apa yang telah disampaikan itu bisa meresap kepada diri adik-adik. Jadi kan tadi yang Kak Fahri sampaikan ya, bahwa motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan simak bersama setelah motivasi ini, yaitu ada muhasabah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Hafsah. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatin ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan di pagi hari menjelang siang yang cukup cerah ini, di suasana yang begitu berbahagia, dan kita masih bisa merasakan nikmatnya, terutama nikmat menghirup oksigen yang begitu luar biasa. Karena betapa banyak di antara kita ketika pagi harinya mengancingkan baju menggunakan kedua tangannya, tapi ketika sore harinya harus membutuhkan bantuan orang lain untuk membukanya. Betapa banyak di antara kita yang ketika pagi hari masih bisa bercengkrama bersama saudara-saudara, sanak keluarga, handai taulan, dan tetangga-tetangga, tapi begitu sore hari justru kita didatangin oleh begitu banyak orang untuk mendoakan. Salawat serta salam selalu tercurah pada Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para sahabatnya, para pengikutnya, para umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita adalah umat-umat yang istiqomah, yang nanti kelak mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Begitu indah perjuangan Rasulullah yang tak kenal lelah menyampaikan risalah, sehingga membawa kita dari masyarakat yang tadinya sungguh biadab menjadi masyarakat yang beradab. Saya tadi mendengar sedikit ya di video, sebenarnya tadi video awal yang saat diputar itu ada sedikit koreksi bahwa tuntutlah ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu sebenarnya bukan hadis ya. Jadi kebanyakan dari para ulama mengatakan bahwa ini kalau misalkan hadisnya dhaif, tapi karena kata-katanya bagus maka ini bisa dikatakan bahwa sebuah motivasi aja ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Di awal juga tadi ada sebuah hadis yang begitu indah, kata Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahum fa alaihi bil ilmi.
Siapa yang mau dunia itu dengan ilmu, siapa yang mau akhirat dengan ilmu, dan siapa yang mau keduanya itu juga dengan ilmu. Maka adik-adik, ayah bunda sekalian yang kita bisa berkomunikasi melalui jalur virtual, maka sesungguhnya saya teringat bahwa Imam Al-Qurtubi dalam sebuah kitabnya At-Tazkirah itu menyebutkan bahwa nanti kelak ketika seseorang telah meninggal, maka setelah diperlihatkan amalan-amalannya, bahwa bagi orang-orang yang soleh itu akan berdoa kepada Allah dengan doa aqimis sa'ah ya Rabbi hatta arji'ila min ahli. Percepat hari kiamat ya Allah agar hamba bisa bertemu orang-orang yang saudara-saudara hamba di dunia dan bisa berkumpul. Bahwa sesungguhnya kenikmatan berkumpul itu adalah kenikmatan yang begitu luar biasa yang diimpi-impikan oleh para ahli-ahli surga. Maka mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita muhasabah ini Masya Allah tadi sebenarnya motivasi sebenarnya sudah disampaikan semua sama Kak Fahri ini. Saya cuma sedikit menambahkan bahwa kalau kita mau mencapai cita-cita, ada beberapa hal yang diajarkan oleh para ulama. Yang pertama, saya ingat ada perkataan ulama bahwa seseorang yang mau menuntut ilmu hadis itu pasti akan bangkrut. Artinya seseorang yang mau menjadi orang yang berguna, yang ilmunya mau mendapatkan keberkahan sampai kelak dia nanti dia umur akhir itu, sampai ketika dia meninggal juga ilmunya masih terus mengalir, masih barokah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Saya ingat kisah bahwa Rabi'ah bin Ibnu Abdurrahman itu salah satu gurunya dari Imam Malik. Dia ini pernah kehabisan duit untuk ongkos gitu, untuk ongkos. Jadi dia ketika dia mau pergi ke menuntut ilmu, dia kehabisan uang gitu, nggak ada uang, sama sekali tidak ada uang. Apa yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ibnu Abdurrahman, lantas dia naik ke atas gentengnya, dia ambil gentengnya saat itu, lantas dia jual, dan uangnya itu semuanya dibelikan atau semuanya itu digunakan untuk menuntut ilmu. Terus ada juga seorang ulama namanya Yahya bin Mu'in, ini salah seorang dari gurunya Imam Al-Bukhari. Dia mendapatkan warisan kira-kira sekitar 1.000 dirham. 1.000 dirham kalau kita kalkulasikan 1 dirham itu 700.000 saat ini, itu kira-kira sekitar berapa Kak Fahri? 700 juta ya. 700 juta. Dan dia tidak mengambil uang itu sepeser pun kecuali dibelikan sama dia buku-buku tentang ilmu. Nah ini luar biasa Yahya bin Mu'in. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga adab kita terhadap guru tersebut. Bagaimana adab kita terhadap guru, kadang-kala gini, kalau kita bandingkan dengan zaman-zaman dahulu sebelum ada sosial media, sebelum ada IG, sebelum ada YouTube, itu internet belum ada, kenapa orang-orang terdahulu itu ketika dia belajar, itu ilmunya nempelnya luar biasa, bahkan sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Nah, ternyata ketika dilihat bahwa sekarang adab kita terhadap guru yang begitu kurang gitu. Jadi kalau ada kaidah fikih itu amal sebelum ilmu dan adab sebelum ilmu. Maaf, ilmu sebelum amal, adab sebelum ilmu gitu. Nah, jadi adab kita terhadap guru gitu. Ini yang begitu harus luar biasa. Ini itu yang kedua, dan yang ketiga, jangan lupa minta doa sama orang yang paling makbul doanya. Bukan para kiai, bukan para habib, tapi orang yang berada di rumah kita, yaitu kedua orang tua kita. Minta doa sama mereka. Karena doa mereka itu doa yang luar biasa. Bahkan ada suatu kajian ketika Syekh itu ditanya, kalau tidak salah ini kajian Syekh Albani, saat itu Syekh Albani ditanya, Syekh, tolong saya minta doa begini. Terus kata Syekhnya itu, masih ada orang tua di rumah, minimal ada, atau ada ibumu di rumah? Masih gitu. Kata Syekhnya, balik minta doa sama ibumu. Karena sesungguhnya doa aku itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan doa orang tua. Jadi adab kita terhadap orang tua dan rendahkan diri kita di hadapan orang tua. Karena demi Allah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini, ketika kalian kelas 12, maka kedepannya itu bisa dikatakan kita akan lebih banyak berpisah sama orang tua. Orang tua pasti akan merindukan kita. Tangannya yang biasa dicium oleh kita, tangannya yang biasa kita sanding-sandingkan itu. Bahkan ketika dulu kita masih masih kecil, masih balita, saya sangat ingat
Semua rata-rata orang balita ketika bangun dilihatnya tidak ada ibunya, yang terjadi apa? Pasti anaknya nangis gitu. Pasti itu anaknya nangis. Maka teman-teman, sebelum kita tidak sanggup lagi, sebelum kita jarang mencium tangan orang tua kita, bahkan atau sebelum kita nanti jauh dari orang tua kita, maka masih ada waktu. Kita dekati orang tua kita, minta ridhonya, mohon ampun kepadanya, minta maaf kepadanya. Karena wallahi, nanti ketika kamu jauh, ibumu akan rindu tangannya yang sudah keriput itu engkau cium gitu. Maka lihatlah kedua orang tuamu ketika mereka sedang tidur dengan nafas yang terengah-engah. Masya Allah, seolah orang tuamu berkata, nak, dahulu engkau sering sekali menciumku. Dahulu engkau sering sekali engkau menangis ketika tidak ada aku di sebelahmu. Tapi sekarang, nak, aku jarang. Maka sekarang engkau sering lebih meninggalkanku. Demi Allah, aku iri. Maka orang tua kita sebenarnya dalam hatinya itu irinya luar biasa. Ketika kita lebih mementingkan handphone daripada panggilan orang tua, ketika kita lebih mementingkan kumpul bersama teman dibandingkan dengan kumpul bersama keluarga, ketika kita lebih mendengarkan omongan orang lain dibandingkan dengan omongan orang tua kita, maka doa yang satu-satunya mustajab, doa yang satu-satunya makbul, yaitu adalah doa orang tua. Maka bagi teman-teman yang orang tuanya sudah Allah kehendaki menemui Allah duluan, maka minta sama orang terdekat dari orang tua, bisa minta ke Pak Bibi gitu, atau minta ke orang tua asuh atau ke orang tua angkat, minta doa sama mereka supaya kita semua diberikan kemudahan nanti untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh pemerintah nanti, itu soal-soal SNBT. Dan demi Allah tidak ada sesuatu pun yang mudah kecuali Allah mudahkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sulit kecuali Allah buat mudah. Sahabat-sahabat sekalian, ini adab terhadap orang tua yang begitu luar biasa. Sebelum kita muhasabah, saya mau menyampaikan satu kisah. Ini ada kisah seorang ulama salafus saleh, ini seorang ulama fikih, itu Imam Ahmad bin Hambal. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hambal? Karya-karyanya yang begitu banyak yang kita nikmati sampai dengan saat ini, hadis-hadisnya yang begitu luar biasa gitu. Imam Ahmad bin Hambal ini punya murid namanya Jur Al-Qos. Ini seorang ulama juga, sama-sama ulama besar. Tapi Jur Al-Qos ini dia tidak akan mau bicara kalau ada Imam Ahmad. Misalkan ada sebuah pertanyaan yang ditanya Jur Al-Qos, tapi ketika saat itu ada Imam Ahmad, Jur Al-Qos ini nggak akan mau jawab. Karena adabnya dia terhadap guru. Tapi lihat Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad punya seorang ibu. Ibunya ini dikisahkan melanggar sumpah ya. Ibunya melanggar sumpah. Ibunya tahu Imam Ahmad itu adalah seorang ulama yang luar biasa. Tapi karena sifat orang tua yang begitu fitrah gitu. Artinya siapapun kamu, siapapun kita, di mata orang tua, kita adalah anak kecil. Gitu. Kita adalah anaknya yang sangat manja. Gitu. Jadi ibunya Jur Al-Qos ini punya masalah, dia itu melanggar sumpah. Dia bilang sama Imam Ahmad, "Hei Ahmad, gitu, saya mau ketemu sama," ibunya Imam Ahmad ini bilang sama Ahmad, "Hei Ahmad, saya mau ketemu sama Jur Al-Qos." Gitu. Mungkin kalau saya terjemahkan ke bahasa kita, mau ngapain mah? Gitu. Saya mau tanya begini, begini, dan begini. Bayangkan kalau kita yang jadi sedemikian, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan jawab, "Ma, ini harusnya begini, begini, begini." Gitu. Saking kesoktahuan kita terhadap orang tua. Gitu. Mesti kita jawab, "Ma, ngapain nanya jauh-jauh? Nanya sama saya aja, saya tahu kok." Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad? Imam Ahmad saat itu, Imam Ahmad diam aja, kita temuin Jur Al-Qos. Ketika ditemui sama Jur Al-Qos itu, ketika ditemui ibunya sama Jur Al-Qos, akhirnya ibunya nanya, bayangin nih, kalau kita misalkan saya atau Kak Fahri itu ya, lagi berbicara ditanya di depan kita itu profesor gitu, yang tingkatannya itu luar biasa, apa yang terjadi? Ketika Jur Al-Qos ditanya sama ibunya, ada masalah begini, begini, dan begini gitu. Terus Jur Al-Qos ketika melihat Imam Ahmad, nggak akan jawab dia, yang ada apa? Gemeter dia, keringatnya bercucuran, sangat keringatnya bercucurannya luar biasa. Tapi apa kata Imam Ahmad? Dibisikin sama Imam Ahmad gitu, jawab aja, begini, begini, begitu. Akhirnya dijawab.
Dijawab sama jur'ah kos, ibu begini dan begini itu jawabannya. Apa kata ibunya Imam Ahmad? Nah ini saya baru suka nih. Ini jawaban yang kayak begini baru benar gitu. Kamu mah gak ada apa-apanya Ahmad dibanding dia gitu. Nah bayangkan kalau itu terjadi pada kita, apa yang kita lakukan? Mungkin kita saat itu apa ya, Masya Allah ini mama gitu. Bahkan sekarang saya sering melihat bahwa ibunya itu tidak segan-segan dikatakan, mama mah gaptek, mama nggak tahu gitu, mama nggak tahu perkembangan zaman. Baru kita bisa sedikit upload Instagram, bisa pengetahuan kita mungkin sedikit lebih di atas dari ibu kita, dari orang tua kita, maka sombongnya luar biasa. Nah hal-hal demikian yang sebenarnya itu menjadi Allah jauhkan dari keberkahan ilmu. Bahkan bisa, kalau kata Ibrahim bin Adham, ketika Ibrahim bin Adham itu ditanya, hey Ibrahim, saya mau tanya tentang firman Allah yang surat Ghafir ayat 60 itu, udu'uni astajib lakum, itu berdoalah kepadaku, saya akan aku kabulkan. Tapi kenapa saya berdoa? Berkali-kali saya berdoa, tapi saya tidak pernah dikabulkan. Apa kata Ibrahim bin Adham? Bagaimana mungkin kau mau dikabulkan kalau engkau melakukan 10 kesalahan? Dan salah satunya adalah engkau punya orang tua, tapi engkau mendurhakai orang tuamu. Bahkan kata seorang ulama, kalau seandainya kita membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhum maka marabbayani shaghira, hanya dalam waktu ketika kita selesai sholat, maka demi Allah kita akan dikatakan kategori durhaka. Karena kenapa? Coba setelah acara ini, kita minta waktu 1 menit saja. Atau mungkin bisa ya, kita coba tes gitu. Bagi adik-adikku sekalian, sahabat-sahabat yang sedang live, yang sedang menonton, coba kita siapkan waktu 1 menit saja, atau Kak Dayu dan Kak Fahri bisa membantu, baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Berapa kali kira-kira doa itu bisa kita mulai ya? Bisa siap di itu Kak Fahri ya. Nanti di chat ya. Ya, mulai 1, 2, 3, mulai. Sudah, oke. Coba bisa dicat berapa kali kita bisa baca doa itu. Ayo. 9, 10. Oh ya ini 24. Ini ada yang live juga ya, ada yang datang langsung ini adik-adik kita ini adik Nilam dan gengnya. Dan itu tadi masalahnya luar biasa, ini ada siapa tadi, Ken ya. Ken, apa kabar Ken? Yang cita-citanya mau mau berangkatin ibunya umroh ya. Umroh ini Masya Allah luar biasa. 24-15. Kalau seandainya dalam waktu 1 menit saja kita bisa baca doa yang begitu banyak, kenapa kita hanya menyempatkan waktu setelah sholat wajib gitu. Kita baca doa cuma setelah sholat, Masya Allah. Sementara doa ibumu dan doa orang tuamu, doa bapakmu itu tidak pernah henti-henti mereka ucapkan. Bahkan kadang-kadang ini pasti terjadi di semua orang tua. Ini ada ayah bunda juga ya. Yang ujian siapa, yang stresnya siapa.
Ya. Yang ujian anaknya mau ujian besok, ibunya yang saat ini yang malam itu nggak bisa tidur, dia sholat qiyamul lail mendoakan anaknya, itu Masya Allah. Itu ya, jadi hadap kita terhadap orang tua. Dan kalau seandainya nanti kita sudah diterima di PTN, mudah-mudahan kita semua diterima di PTN yang kita inginkan, maka jangan lupa siapapun kamu di hadapan orang tuamu, maka rendahkanlah dirimu. Pura-pura bodoh di hadapan orang tua. Bahkan kalau orang tua bilang 2 tambah 2 itu 6, katakan itu benar. Sekalipun itu salah. Jadi adab yang luar biasa terhadap orang tua. Dan doa, dan ini diceritakan ini pada doa, supaya doa kita itu bisa cepat terkabul, terutama doa meminta ilmu. Ada ulama namanya Syekh Al-Iraqi. Syekh Al-Iraqi itu gurunya dari Imam Az-Zahabi. Nah, terkenalnya kita lebih mengenal mana, Imam Az-Zahabi atau Imam Al-Iraqi. Maka para ulama itu melihat bahwa Imam Az-Zahabi itu karyanya itu lebih banyak dari Imam Al-Iraqi. Dan ternyata yang dilakukan Imam Syamsuddin Az-Zahabi itu dia berdoa sambil minum air jam-jam. Dia berdoa sambil minum air jam-jam dengan doa, ya Allah jadikan saya lebih pintar dari Imam Al-Iraqi. Maka Allah jadikan Imam Az-Zahabi itu karyanya lebih banyak dari Imam Al-Iraqi. Imam Az-Zahabi punya murid namanya Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar ini dia kenapa namanya Ibnu Hajar? Karena terinspirasi dari sebuah batu yang ditetesin air. Batu itu ditetes-tetesin air, terus batunya itu akhirnya menjadi cekung ya. Batunya cekung dan lama-lama bolong. Maka dia bilang kalau seandainya batu yang begitu keras ditetesin air itu aja bisa bolong, bagaimana kalau otak atau hati manusia yang diasah, maka akan terjadi suatu keajaiban gitu. Nah, Imam Hajar juga berdoa hal yang sama. Dia minum air jam-jam, tapi minum air jam-jam itu sambil berdiri ya. Dia doa, ya Allah gitu, jadikan aku melampaui Imam Az-Zahabi. Maka Imam Ibnu Hajar juga akhirnya karyanya melampaui Imam Az-Zahabi. Terus juga ada Imam As-Suyuti yang kita kenal nih, Imam As-Suyuti lebih terkenal nih, namanya lebih sering disebut. Dia juga berdoa hal yang sama. Maka teman-teman, kita pasrahkan diri kita pada Allah, kita sejenak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat dari sisimu, yang dengan rahmat itu engkau memberi petunjuk dalam hatiku. Engkau mengumpulkan jamaahku. Dengan rahmat itu engkau kumpulkan milikku yang bercerai-berai. Engkau mengelap fitnah dariku. Engkau memperbaiki agamaku. Engkau menjaga apa yang tidak aku ketahui. Dengan rahmat itu engkau mengangkat apa yang aku ketahui. Dengan rahmat itu engkau menyucikan amal perbuatanku. Engkau memutihkan wajahku. Engkau memberikan ilham pada kepandaianku. Dengan rahmat itu engkau melindungiku dari segala kejelekan. Ya Allah, berikanlah keimanan kepadaku yang jujur, keyakinan yang setelahnya tidak ada lagi kekufuran, suatu rahmat yang aku bisa memperoleh kemuliaan-Mu baik dunia maupun akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keberuntungan ketika tidak ada qada-Mu, kedudukan orang yang mati syahid, kehidupan orang-orang yang bahagia, pertolongan untuk mengalahkan musuh, dan bersahabat dengan para nabi. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan segala kebutuhan kepadamu, sekalipun lemah pikiranku, sedikit terbatas sekali amal perbuatanku, dan aku sangat membutuhkan kepada rahmat-Mu. Maka aku mohon kepadamu, wahai Zat yang mencukupi segala perkara, wahai Zat yang memenuhi segala kebutuhan hati, sebagaimana Engkau memisahkan di antara beberapa lautan, maka lindungilah aku dari siksa neraka syair, dari kejelekan doa-doa yang membinasakan, dan dari fitnah kubur. Ya Allah, apa yang pikiranku terbatas untuk bisa meraihnya, amal perbuatanku lemah untuk melakukannya, harapan dan niatku tidak bisa mencapainya dari kebaikan yang Engkau janjikan kepada seseorang dari hamba-hamba-Mu, atau kebaikan yang Engkau berikan kepada seseorang dari makhluk-makhluk-Mu. Sesungguhnya aku sangat berharap dari segala rahmat-Mu untuk bisa mendapatkan kebaikan itu.
Dan aku mohon kepadamu, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang menunjukkan lagi mendapatkan petunjuk, dan bukan orang-orang yang tersesat lagi menyesatkan, demi menerangi musuh-musuhmu dan demi ketenangan para wali-walimu. Kami mencintai orang-orang dari makhlukmu yang engkau cintai karena ia taat kepadamu, dan kami memusuhi orang-orang dari makhlukmu yang engkau melawannya karena dia menyalahimu. Ya Allah, dengan doa ini sementara engkau yang akan mengabulkan. Dengan usaha inilah dan engkau yang akan menjadi sandaran untuk berserah diri. Dan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan apapun kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, anugerahkan salawat dan salam kepada Rasul-Mu yang mulia, pemimpin hati setiap membasuh kotoran hati orang-orang yang durjana, memberi contoh tauladan yang sempurna. Ya Allah, perbaikilah urusan agama dan duniaku yang merupakan pelindung seluruh perkaraku. Perbaiki urusan duniaku sebagai tempat penghidupan bagiku, dan jadikanlah hidupku sebagai tempat penambah daftar kebaikan bagiku. Serta jadikanlah kematianku sebagai tempat istirahat dan dari perbuatan maksiat dan kejahatanku. Engkau tempat setiap makhluk kembali. Jadikanlah perjalanan hari-hari penuh dengan perbuatan terpuji. Hadirkan kesadaran hati kami yang selalu memperbaiki diri. Ampuni kesalahan kami yang berulang kali. Jauhkan dari kami ya Rabb segala apapun yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, mudahkanlah diri kami untuk mengamalkan firman-Mu yang suci. Teguhkan keimanan kami agar kami selalu mencontohkan perilaku Rasul-Mu yang Engkau kasihi, dan lancarkan cahaya keagungan-Mu agar kami selalu berada dalam kebeningan hati. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan karuniakanlah kepada kami kemauan untuk mengikuti, dan tampakkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, serta karuniakanlah kepada kami kemauan yang untuk menjauhinya. Engkaulah ya Allah pemilik seruan yang sempurna, peneguh hati yang terlena. Jangan Engkau kan biarkan hati kami terlena oleh rayuan dunia yang fana. Mudahkanlah diri ini untuk mensyukuri kenikmatan yang kami terima. Hindarkanlah diri kami ya Rabb dari orang-orang yang selalu berbuat durjana. Kuatkanlah diri kami untuk selalu melakukan perbuatan yang mulia. Janganlah Engkau campakkan kami menjadi hamba-hamba yang terhina. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, mudahkanlah segala urusan yang selalu mendatangkan kebaikan. Berikanlah kami kemampuan untuk menghadirkan keridhaan-Mu. Lapangkanlah dada kami untuk selalu menerima aturan-Mu, wahai Zat yang segala kekuatan ada padamu. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau menjadikannya mudah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami yang selalu membentak kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami dalam hilaf kami yang kami tanpa sadar selalu menyakiti mereka berdua ya Rabb. Ya Rabb, sungguh kami adalah hamba yang tersesat jika Engkau tidak memberikan petunjuk. Ya Allah, besok kami akan menghadapi ujian SNBT yang tidak ada soal yang mudah kecuali Engkau mudahkan. Ya Allah, berilah pemahaman kepada kami sebagaimana pemahaman para salafus soleh. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengerjakan soal-soal yang begitu sulit, dan pemudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, kami serahkan semuanya kepadamu. Ya Rabb, hamba tahu betapa banyak orang-orang yang tidak menyertakan Engkau, betapa banyak orang-orang yang Engkau ajab karena dia lupa akan dirimu. Maka jangan jadikan hamba orang-orang yang lupa terhadap Engkau ya Rabb. Ya Allah, aku menyerahkan segala urusan kepadamu. Terserah apa yang Engkau berikan keputusan kebaikan untukku. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami jika itu baik untuk kami, dan ganti
doa-doa kami yang lebih baik jika itu memang buruk bagi kami. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, kedua guru-guru kami, dan ampuni teman-teman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terimalah taubat kami. Kami memohon ampun kepadamu, ya Allah. Dengan Engkau jadikan kami sebagaimana iblis yang tidak mampu bersyukur kepadamu. Ya Allah, jangan Engkau hinakan kami sebagaimana iblis yang sombong kepadamu. Ya Rahman, ya Ghaffar, ya Raja, berikanlah kami rizki, ilmu, sebagaimana Engkau memberikan ilmu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya Allah, kurniakanlah kami pemahaman yang baik, pemahaman yang sempurna, pemahaman yang akan merindukan ridho-Mu, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Segala yang benar datang dari Allah dan jangan pernah kita ragu akan kebenaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ayah bunda dan teman-teman semua. Tadi kita sudah mengikuti sesi muhasabah dan doa bersama. Semoga apa yang telah kita ikuti dari acara inti kita, motivasi persiapan SNBT 2023 dan serta muhasabah dan doa bersama, semoga semua itu bisa terimplementasikan ya nanti pada saat hari H SNBT teman-teman semua. Dan semoga doa-doa teman-teman semua Allah kabulkan dengan jawaban yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan saya mewakili Nurul Fikri Utara Jakarta mengucapkan terima kasih atas kesempatannya mengikuti acara pada Sabtu hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.